Pencemaran udara adalah kehadiran substansi, baik secara fisik, kimia, ataupun biologi, di lapisan udara dalam jumlah padat yang bisa membahayakan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, serta dapat mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan sekitar. Pencemaran udara umumnya berbentuk gas dan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan belerang yang terdiri dari sulfur dioksida atau SO2, hidrogen sulfida atau HS, dan sulfat aerosol. Yang kedua adalah golongan nitrogen yang terdiri dari nitrogen oksida atau N2O, nitrogen monoksida atau NO, amoniak atau NH, dan nitrogen dioksida atau NO2. 3. Golongan karbon yang terdiri dari karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, dan hidrokarbon. Yang terakhir, golongan gas yang berbahaya yang terdiri dari benzena dan air raksa. Berikut adalah penyebab pencemaran udara yang terjadi di lingkungan laut. Di antaranya disebabkan faktor alamiah maupun non-alamiah. Yang pertama, sisa pembakaran mesin induk dan diesel engine. Asap dari sisa gas buang mesin induk mengandung gas dan berbanding lurus dengan banyaknya asap karbon dioksida yang menjadi salah satu penyebab tercemarnya udara. Yang kedua, boiler. Dengan penggunaan boiler setiap saatnya, akan menghasilkan gas sisa hasil pembakaran yang terbuang keluar melalui cerobong asap atau flanel, dan gas sisa pembakaran yang keluar tersebut berpotensi mengakibatkan pencemaran udara. Yang ketiga, insinerator. Mengenai penyimpanan limbah bahan dan pembuangan limbah di atas kapal harus diikuti dengan peraturan yang ketat. Pembakaran berbagai bahan seperti sampah dapur, sisa makanan, limbah akomodasi, dan sebagainya. Insinerator merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasinya. Selain itu, pada residu kiri dari insinerator dapat dengan mudah untuk dibuang karena terutama terdiri dari abu. Yang keempat, inert gas system. Inert gas system adalah suatu alat yang berfungsi untuk mempertahankan kadar oksigen yang rendah di dalam tangki muatan sehingga mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran. Kemudian terdapat dampak polusi udara. Berikut beberapa dampak polusi udara pada kesehatan yang sering diabaikan, seperti yang pertama adalah batuk. Paparan polutan dengan durasi waktu yang pendek dapat menyebabkan seseorang mengalami kondisi batuk. Kemudian, yang kedua adalah asma. Jika kamu memiliki riwayat asma, kondisi udara yang buruk dapat menyebabkan penyakit asma kamu secara berulang. Kemudian, yang ketiga adalah gangguan mata. Polusi udara juga dapat menyebabkan gangguan mata pada orang terpapar. Udara yang buruk dapat memicu iritasi, sindrom mata kering, konjungtivitis, hingga glaukoma. Kemudian yang keempat adalah kelahiran prematur. Ibu hamil sebaiknya waspada saat melakukan kegiatan di luar rumah. Menghirup udara yang kotor dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan paru-paru tidak maksimal. Anak-anak yang dibesarkan pada lingkungan dengan udara yang kotor berisiko mengalami pertumbuhan paru-paru yang tidak maksimal. Hal ini membuat anak berisiko mengalami gangguan pernapasan dan mengurangi fungsi paru-paru saat mereka bertumbuh dewasa. Selanjutnya yaitu cara mencegah polusi udara. Berikut ini adalah cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Yang kedua, menggunakan sepeda atau jalan kaki. Yang ketiga, menghindari membakar sampah. Yang keempat, menjauhi rokok dan asapnya. Yang kelima, membatasi pemakaian listrik. Dan yang terakhir, menanam lebih banyak tanaman.